Film dibuka dengan adegan perampokan yang rapi, terstruktur, dan niat banget di Macau Asia Bank. Ini bukan perampokan kaleng-kaleng, karena target mereka adalah sebuah brankas yang isinya dokumen kripto senilai 500 juta dolar Hong Kong. Iya, bukan uang cash, tapi password hidup dan mati para sultan kripto. Pihak kepolisian yang merasa dirinya juga canggih langsung mengirim tim lapangan. Sementara di kantor, tim pemantau di bawah pimpinan Madam Wang langsung mengaktifkan AI pengintai yang katanya pintar, modern, dan mahal. Dan benar saja, di layar kelihatan para perampok sudah terkepung. Polisi pun pede. Tapi pas tim lapangan masuk ke lokasi, loh, kosong, sepi. Yang ada cuma angin dan harapan palsu. Ternyata semua yang dilihat di CCTV cuma ilusi kamera. Plot twistnya, salah satu anggota geng perampok ini adalah hacker jenius yang bisa meretas rekaman CCTV, seolah-olah lagi edit video TikTok. Besoknya, polisi manggil pemilik brankas buat dimintai keterangan. Dan si pemilik bilang dengan santainya, dokumen yang dicuri itu cuma sebagian password kripto. Tanpa sisaannya, uangnya nggak bakal bisa dicairkan. Dari situ polisi langsung sadar, wah ini belum kelar. Dan benar saja, geng perampok mulai beraksi lagi. Kali ini di gedung JH Digital Asset Management. Mereka sukses nyusup ke pusat data dan mulai nyolong portofolio kripto milik para jutawan. Nilainya fantastis, bikin dompet kita auto minder. Saat Simon si hacker lagi asik transfer data, polisi datang. Alhasil para perampok di lapangan langsung bubar jalan kayak jam istirahat sekolah. Dalam kekacauan itu, Kapten Wu, polisi garis keras, malah disandara. Dan terjadilah pertarungan epik di dalam lift. Sayangnya, Kapten Wu kalah. Dan begitu lift sampai di lantai teratas, para perampok kabur pakai parasut. Yang bikin geleng-geleng, Kapten Wu nggak mau kalah. Dia nekat loncat dari gedung pencakar langit. Polisi satu ini jelas nggak baca SOP. Sementara Kapten Wu masih mikir kenapa hidupnya isinya loncat-loncat gedung, geng perampok justru mendarat mulus di rooftop gedung Wynn Macau. Begitu sampai atas, mereka langsung menumbangkan semua petugas keamanan. Kerja cepat, kerja senyap, kerja tanpa basa-basi. Dan seperti biasa, begitu dicek lewat CCTV, mereka menghilang lagi. Yes, ini ulah si Simon, si hacker kebanggaan keluarga. Bukan cuma itu, mereka bahkan kabur dari gedung pakai teknik penyamaran yang bikin polisi cuma bisa bengong sambil mikir, ini orang beneran atau NPC ya? Karena kegagalan demi kegagalan ini, pemilik aset 500 juta dolar ngamuk besar. Dia ngatain polisi nggak berguna. Yang di Konoha juga kurang lebih sama. Bedanya ini versi Macau. Reputasi kepolisian pun di ujung tanduk. Akhirnya kepala polisi ngadain rapat darurat. Dan disinilah Madam Wang mengusulkan satu nama. Seorang legenda lama yang udah pensiun, tapi otaknya masih tajam. Yap, Wong Tak-chung. Diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Jackie Chan. Wong ini dulunya detektif elit, penyelesai ratusan kasus besar. Tapi dia pensiun karena satu kesalahan fatal yang bikin sahabatnya gugur saat bertugas. Keesokan harinya, dua polisi ditugaskan buat ngawasin Wong. Salah satunya cewek kecil-kecil cabai rawit bernama Q.
Dan plot twist, ternyata Q adalah anak dari sahabat Wong yang tewas dulu. Disinilah Wong nggak bisa nolak lagi. Karena rasa bersalahnya belum lunas, Wong akhirnya datang ke kantor polisi. Begitu lihat rekaman CCTV, dia langsung bisa nebak. Ini bukan maling biasa. Dari cara jalan, cara berdiri, sampai cara ngilang, Wong langsung nyebut satu nama, Fulong Sheng, alias The Shadow, mantan pasukan khusus, mantan pembunuh bayaran, dan mantan manusia normal. Karena AI udah terbukti cuma jago presentasi, Wong diminta bikin pasukan khusus. Isinya, campuran polisi senior, Gen Z, dan orang-orang yang mukanya kelihatan gak meyakinkan tapi ternyata berbahaya. 吴雪够大方的，给我这么多人。来，执行跟。 左手食指，右手中指。 Tim ini dinamain Adorable Unit. Namanya imut, isinya brutal. Mereka nyamar di Old Town. 这边，从今天开始，黄 Sir，你说什么？狗头，我，对，到达现场。下面我来公布一下单。啊，简单一点，漂洋图。 Ada yang jadi tukang bakso, kurir, badut, bahkan jadi orang gak jelas yang nongkrong gak ngapa-ngapain. Selama hampir 2 minggu, nihil hasilnya. Sampai suatu hari, Q lihat tindak kejahatan di gang. Insting polisinya aktif. Dia maju sendirian. Dan tentu saja, hampir celaka. 放开他们，都给我滚！ Untung Wong datang tepat waktu. Di sini, Wong marah besar. Bukan karena Q lemah, tapi karena dia pernah bikin kesalahan yang sama dan akibatnya fatal. 好可爱的小朋友，你要不要玩？要。那有好多好玩的，好不好？你谁呀？你把孩子放下。警察了不起啊？ Akhirnya, mereka mendeteksi The Shadow di pasar. Q disuruh mendekat karena wajahnya belum dikenali. Target terkunci. Shadow curiga. Dari sini, mereka mulai memantau Shadow. Sampahnya diambil, kegiatannya direkam. Dan Wong sadar satu hal. Permainan angka dan bubble wrap itu kode rahasia. Shadow dan anak-anak panti asuhan-asuhannya ternyata satu geng. Dia ngerawat mereka sejak kecil. Makanya mereka setia. Tapi masalahnya, Shadow mulai makin brutal. Hampir ngebunuh Simon. Siwang, kembarannya Simon, mulai sadar. Ini bapak angkat kita bahaya. Terjadi serangan besar ke kantor polisi. Baku tembak di mana-mana. Sir， まだ生きてるやつ。 电话，查查他们的目标到底是什么。 Wong masih OP walau umur nggak muda. Shadow dan Siwang bentrok. Siwang akhirnya mengorbankan diri demi nyelamatin anak-anak lain.
希望下辈子。 Shadow selamat, tapi sendirian. Polisi nyaris nangkap Shadow, tapi dia minta dibawa ke gedung Win. Dan ternyata, itu bagian dari rencana terakhir. Simon dan gengnya mau nyolong kripto 10 miliar dolar yang disimpan polisi. Tapi tanpa kunci, uangnya nggak bisa dipakai. Akhirnya, semua petunjuk mengarah ke satu tempat. Warkop. Yes, pertarungan terakhir terjadi di Warkop. Wong dan Shadow duel. Dua orang OP saling hajar. Wong kalah tenaga, tapi disinilah muridnya maju. Q, dengan insting, ilmu, dan keberanian, akhirnya berhasil menjatuhkan The Shadow. Wong menyerahkan borgol ke Q, simbol bahwa estafet telah berpindah. Shadow ditangkap, kasus selesai. Legenda lama turun panggung, legenda baru naik kelas, dan film pun tamat.